Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai dari yang bab 1 Bapak Ibu ya, pendahuluan. Apa yang ada di pendahuluan yang ada dalam buku Psikologi Belajar yang dituliskan oleh Profesor Muhyiddin Syah ini? Yang pertama, bahwa intisari buku pendekatan utamanya pada teori psikologi kognitif Bapak Ibu ya, pada psikologi kognitif di sini. Nah, yang seru di bab 1 ini, proses sangat-sangat menyenangkan sekali, terutama di strategi membaca buku. Ini sangat jarang ini, Prof. Bagaimana Prof menuliskan tentang strategi membaca buku, jadi nggak usah dibaca semua gitu ya, dicari sesuai keywordnya, kata kunci yang ingin dicari atau yang ingin dipelajari itu. Jadi kalau kita ingin mendekati peserta didik kita, kita juga perlu pahami dulu, ini siapa sih peserta didik kita ini gitu ya, bagaimana tahapan perkembangannya. Nah, tahapan perkembangan ini Bapak Ibu, kita dijelaskan di buku ini dengan sangat-sangat integratif sekali, mulai dari aspek fisik, secara physically, kebutuhan psikologis, kebutuhan mental, motoriknya, kognitifnya, sosial, dan moral. Sehingga dengan pemahaman mengenai aspek-aspek ini, Bapak Ibu, kita nantinya dapat melakukan pendekatan gitu ya, bagaimana cara approach pada peserta didik kita dengan lebih baik, dengan lebih optimal gitu ya. Baik, Bapak Ibu. Itu tadi bab 2 ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang di bab 3 ini dalam buku ini kemudian dijelaskan ada beberapa poin. Yang pertama adalah arti pentingnya belajar bagi perkembangan kehidupan manusia, gitu ya. Kenapa sih kita harus belajar? Apa sih manfaatnya kita belajar, gitu ya, bagi perkembangan kita? Kalau mungkin Bapak Ibu mungkin sering mendengar istilah belajar sepanjang hayat, itu maksudnya apa ya, gitu? Apakah betul belajar sepanjang hayat, Bapak Ibu ya? Ternyata ada banyak perubahan-perubahan dalam hasil belajar itu. Antara lain perubahan intensional, perubahan positif aktif, perubahan efektif fungsional. Karena salah satu keyword, kata kunci dalam belajar itu harus adanya perubahan, Bapak Ibu. Nah, perubahan yang seperti apa ya? Nah, ini dijelaskan dalam bab 4 ini secara luar biasa. Ini adalah di bab 5. Di bab 5 di sini, Bapak Ibu, dibahas mengenai efisiensi, metode, pendekatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Jadi di sini ada dijelaskan secara lengkap bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor internal, eksternal, dan pendekatan belajar. Bab 6 ini seru nih tadi seperti yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu. Di bab 6 ini sini dibahas mengenai transfer, lupa, jenuh, dan kesulitan belajar. Nah, ini transfer belajar. Bagaimana cara mentransferring proses belajar itu bagaimana ya? Dari yang pengalaman yang sebelumnya kita punya, dengan apa yang kita pelajari saat ini misalnya. Kemudian kenapa sih ada orang yang mudah lupa ya Bapak Ibu ya? Kayaknya baru belajar kok lupa lagi ya gitu. Atau gimana caranya untuk mengatasi biar nggak jenuh? Ya Allah, kayak kalau mau belajar kok jenuh ya rasanya ya. Nah, di sini di bab ini akan dijelaskan secara detail gitu ya Bapak Ibu. Evaluasi dan prestasi belajar di sini dalam buku ini dijelaskan sangat luar biasa, mulai dari evaluasi belajar. Apa itu yang dimaksud dengan evaluasi? Hasil belajar itu apa ya? Kemudian bagaimana caranya untuk melakukan evaluasi, gitu Bapak Ibu ya. Ada banyak jenis-jenis evaluasi yang dapat dilakukan gitu ya dalam konteks atau ranah psikologis gitu ya. Kemudian tujuan, syarat-syarat, jadi semua tentang evaluasi hasil belajar dibahas di sini. Kemudian juga ada pembahasan mengenai prestasi belajar. Indikator prestasi belajar, pendekatan evaluasi prestasi belajar, dan juga batas minimal prestasi belajar. Sehingga kita bisa melihat di sini Bapak Ibu bahwa dari bab 1 sampai dengan bab 7 penjelasannya sangat runtut sekali dan sangat-sangat sistematis Bapak Ibu. Mulai dari pengantar, pendahuluan, cerita proses di dalamnya, sampai dengan evaluasi hasil belajar di bagian akhirnya. Sehingga Bapak Ibu kita bisa melihat di sini bahwa semua penjelasan yang disampaikan, yang dituliskan dalam buku Psikologi Belajar yang dituliskan oleh Profesor Muhyiddin Syah ini sangat luar biasa, menjawab tantangan peluang yang akan kita hadapi sebagai tenaga pendidik di masa depan, di masa yang akan datang, tantangan yang akan merubah paradigma kita gitu ya Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik maupun untuk para peserta didik kita, dan sesuai dengan tuntutan zaman, waktu yang ada, dan juga memberikan masukan yang luar biasa untuk peluang pengembangannya sehingga kita dapat melakukan proses pembelajaran dengan hasil yang lebih optimal. Mungkin demikian Bapak Ibu terkait dengan penyampaian kajian bedah buku Psikologi Belajar yang dituliskan oleh Profesor Muhyiddin Syah.